rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang akan disampaikan oleh Ayahanda Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis Ibrahim MSI. Kepada beliau disilakan. Begitu besok dilepas oleh
dan setiap jamaah di seluruh dunia harus tinggal di Madinah selama 8 hari, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua. Kenapa? Karena untuk memenuhi sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shalla fi masjidil hadza arba'ina sholatan." Barang siapa yang salat di masjid saya ini, Masjid Nabawi, Masjid Madinah, 40 kali waktu, la taqutuhu salatun, dari 40 waktu selama 8 hari itu tidak satu pun yang bolong, yang tertinggal. Kelebihannya kata lahu barakatul minan nar wa barakatul minal azab wa barakatul minal tifaq. Saya jaga zikar salat di Masjid Nabawi, masjid saya ini, kata Nabi, selama 40 kali waktu untuk 8 hari, tidak ada satupun yang lepas, yang bolong, yang tertinggal. Dia dicatat oleh Allah untuk dipelihara dari azab kubur, api neraka, dan sifat-sifat munafik. Ini makanya kita jika diwajibkan bagi semua jamaah ini sedunia, pemerintah Saudi menjadikan waktu 8 hari, kemudian baru dia turun ke Makkah. Nah, gelombang pertama ini nanti kalau orang bilang kalau dulu ini, jadi mulai dari tidak ada apa-apa, tapi sekedar wartawan sobat hati, wartawan sobat sabar berjaya mengingatkan. Begitu dan tidak jamaah ini selesai sembahyang pada waktu di Madinah, dia akan turun ke Makkah. Tapi sebelumnya ada kelebihan lain, antara lain bahasa Nabi, "Man zara fi qabri ba'da wafati faka'annama zara fi hayati." Saya ziarah di kuburku setelah dia mati, bahasa Nabi, seolah-olah dia ziarah pada saat dia masih hidup. Ini kelebihan ziarah. Makanya tidak lupa pada jamaah ini berziarah ke makam Rasulullah. Setelah kita salat sunat di Raudah, Raudah ini kebun surga. Di sana kita disurahkan salat sunat untuk berdoa. Ibarat orang di dalam surga, kalau berdoa di dalam surga pasti banyak berpaus diterima oleh Allah. Ini kadang-kadang antri kita masuk ke makam Allah. Usahakan kita salat sunat di sana. Untuk laki-laki biasanya diberikan pada siang hari, kalau malam, kalau wanita diberikan jam 11 malam, dibagi-bagi jangan supaya antri luar biasa. Dan ingatkan, mungkin ibu kita ini yang ikut bersama Rasulullah Habib, salat di masjid itu berbeda salat di masjid di Makkah. Kalau di Makkah kita salat di Masjid Al-Haram, boleh bawa istri kita, keluarga kita jamaah kita sama-sama. Tapi di Madinah tidak boleh. Dengan ini lain tahu, dengan mahu lain tahu. Khusus dengan tidak khusus dengan mahu Madinah. Di sini sering hilang istri kita atau keluarga kita. Kalau kita bimbing tanda isi berdiri, waktu pulang itu ramai wanita, karena antri buat biasa. Oh, ini pada doa dan ini pakai kain apa itu jubah hitam. Jadi saya tak sama. Bingung kita. Mana makna kita, mana istri kita tidak tahu. Jika hari kita ada itu, jika banyak orang hilang dan ada kita, karena ada dilihat oleh keluarga yang mana ingat. Jadi harus pasang dulu. Kalau nanti keluar jam sekian dulu di sini. Setelah itu salah. Lain kalau di Makkah, langsung masuk dengan boleh di sana. Dengan mahramah dengan istri kita. Sama-sama duduk salat berjamaah di Madinah berbeda.
kemudian dia diingatkan karena sekoto kelompok para jamaah haji di gelombang pertama, dia akan menunggu hajinya kurang lebih 24 hari. 24 hari cukup lama, sehingga ada pilihan dalam agama manasik haji. Pilihan haji antara lain ada namanya haji ifrad, afdal, dia bagus. Kedua haji tamattu, dan ketiga haji qiraan. Biasanya yang menunggu 24 hari atau lebih 20 hari, orang Indonesia memilih haji tamattu yang paling ringan resikonya. Kalau memilih haji ifrad selama 28 hari pakai ihram, ihram kita kadang-kadang kotor, bisa jadi teman-teman pakaikan kencing orang atau begini, itu harus kelihatan hati-hati supaya haji kita mampu. Jadi orang mestinya biasanya memilih haji. Kalau haji ifrad itulah niat haji, ya. Nawaitul hajjah wa ahramtu biha ilaika. Ini dia. Sampai di Mekah dia tahu wudu, penghormatan pada Allah. Terus sampai di rumah penginapan tetap pakai ihram, tidak boleh pakai baju. Ini haji ifrad, tak boleh. Tak boleh tahallul, tak boleh tertawa, tak boleh. Nanti dia boleh kalau sudah melangkah Jamratul Aqabah dan tahallul baru boleh pergi. Tapi kalau kita mantu berangkat dari Madinah gelombang pertama, ambil mikat di Birani dengan niat nawaitul umrata wa ahramtu biha. Saya dulu melaksanakan umrah dengan ihram. Jadi nanti terus ke Madinah, ke Mekah, pakai bis berpergian sampai 5 jam baru sampai Mekah. Di Mekah dia baru tahu wudu dan tahu umrah. Tahu umrah dan dia umrah. Setelah umrah, sa'i, tahallul, potong rambut, selesai, boleh pakai pakaian, boleh sampai menunggu datangnya waktu haji tanggal 9 Zulhijjah. Tunggu, boleh pakai pakaian ini. Kalau dia pakai surat istri boleh campur, tapi ifrad tak boleh. Dia umrah terserimanya. Hajinya belum. Kapan hajinya? Nah, di waktu tanggal 8 dan 9 pada ini untuk berangkat dari hotel ke Arafah. Di sana berangkat ambil nikah jemaah haji di hotel, bagian ihram, nawaitul hajjah wa ahramtu biha, langsung ke Arafah. Di Arafah tanggal 9 wukuf, dan belum namanya wukuf karena belum tergelincir matahari. Tanggal 9 Zulhijjah wahar masuk waktu wukuf, sudah tanda-tanda separuh daripada ibadah haji. Nah, kalau sudah masuk waktu wukuf, ini memang wukuf ini adalah rukun daripada haji. Kalau ditinggalkan rukun ini batal hajinya. Sehingga orang sakaratul maut banyak yang sakit hati, banyak yang sakit parah dikumpulkan di rumah sakit. Pada petugas juga di seluruh dunia, termasuk Indonesia, banyak sekali gunanya pakai ada petugas pembimbing haji, ada petugas kesehatan yang dikirim di rumah sakit. Sekalipun dia sakaratul maut, kalau sudah tiba waktu segera itu dilahirkan pada bulan untuk dibawa hukum di Arafah. Barang-barang 2 menit tinggal di kemah, setelah 2 menit kali-kali kembali ke rumah sakit. Sebab kalau tidak, dia tidak sah hajinya, harus pulang ke rumah. Nah, ini saking beratnya tantangan ibadah haji. Jadi hukum ini hukum dan begitu, dan bisa dibayar pada betul. Dan kalau tamattu, haji tamattu harus dibayar tenaga, beli kambing 500 sekarang diserahkan pada siapa ini
dari sore ini bayar dalam itu karena ifrat tidak ada taman, tapi pernah ini beberapa di dan kawan-kawan yang lain mungkin ada pimpinan dari Pulau Nabi yang sudah tahu hari ini kita akan isi para anak, para guru, termasuk tua ikut menambahkan kepada mereka sudah memahami bersama sebagian untuk menunaikan kepada haji. Semoga ketiga beliau ini mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, bukan hanya diterima saja. Al-Haji mabrur laisa bijazahu illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah tidak ada balasannya melainkan surga. Ini kelebihan haji. Jadi orang banyak nangis, kadang-kadang gila ya. Dia bisa naik haji, uang yang banyak, kemudian baca naik haji banyak yang bilang ikhlas haji ini luar biasa maknanya kepada umat selamat sekali. Ya, kita di sini mengharapkan doa juga dari Dr. Hakim, Mas Ahmad, doakan guru kita di sini, kalian kita di sini, gua Pak Mahdi, guru kita di sini yang hadir di jamaah ini, doakan untuk bisa dipanggil Allah menunaikan ibadah haji pada tahun akan datang. Dan doa kita pula meditasi amal ya panjang umur selamat dalam perjalanan hidup. Karena di Mekah Madinah tempat yang makhluk, di Madinah hanya satu tempat terbaik makhluk, dia makam Allah. Itu tempat saya satu. Kalau di Mekah tiga, di Hijr Ismail, makam Ibrahim, dan antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini namanya tempat berwudu. Sementara tempat lain tidak ada di dunia ini. Kita hanya diberikan oleh waktu yang membutuhkan tempat. Di Indonesia yang diberikan di Israel, di Irak, di Maluku, waktu yang diberikan oleh Allah waktunya. Berapa waktu berdua, bapak-bapak, fi yaumil lail pada tengah malam, jam 2 jam 3 berubah cara tahajud, cara tahajud, cara istirahat berdoa. Sesuai perjalanan besar ya, bisa menembus sakinah Allah, menembus 7 petala dan saat kita berdoa. Dan kebetulan jam 2 kita bangun saat berdoa terbuka bisa Allah ini makbul bagi. Yang kedua tempatnya makbul, waktu yang makbul, waktu khatib naik mimbar berkhutbah, itu waktu yang makbul. Begitu khatib naik mimbar hari Jumat berkhutbah, jangan cepat berdoa. Itu waktu yang diberikan Allah. Tapi kalau di Makkah dan tempat kita bedanya. Bapak-bapak hadirin belajar, mudah-mudahan dalam iman kita ini yang bisa ingat kepada kita yang didoakan bersama. Kemudian tantangannya mana? Al-Haji Masyhur Mahduman sebagai nomor saya bahwa pada fikir al-hajj pada rawas wala suka wala tidak bil haji. Apakah ayat 197 haji semua bahasa nenek terlaksana pada waktu tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, tempat tertentu. Dan bisa kita kerjakan haji pada bulan Maulid, sedang bulan Babu Haji. Dan bisa kita lakukan haji pada bulan Ramadan yang boleh hanya umrah. Haji itu hanya waktu bulan haji tanggal 9 tergelincir matahari di Arafah, malamnya tanggal 10 berangkat dari Arafah ke Musdalifah, maghrib mengambil baju 21
bulannya tertentu. Kemudian nanti program di hotel dan akan juga saya pengalaman menjadi tim pemimpin negara jadi pernah berikan jalan kepada di hotel itu kadang-kadang sampai 4 kali satu program berapa kali itu beda-beda. Kadang-kadang ada itu bagus, ada telur kamar mandi, kita bawa sabun mandi, besok pagi hilang sabun kita. Karena banyak yang mati, tidak boleh marah, banyak tidak ada, tidak boleh berkelahi gara-gara sabun, banyak tidak, banyak. Kadang-kadang ada bawang, kopi, gula, kopi, terjokok, kopi seperti ini, karena banyak yang tidak harus sabar, banyak sabar, banyak mengalah, termasuk waktu kulit pagi cuaca tidak bergandengan tangan karena kita akan melakukan orang-orang takluk, orang Nigeria, orang-orang yang kemero yang besar-besar badannya kayak desert besar, dia tidak ada perlindungan sana. Kita pakai badan disikuk kiri kanan, kalau disikuk kita akan jatuh. Oh ini karena mereka perempuan ingin yang off-guard. Ini lebih dulu, tapi kita tidak bisa marah. Kalau kita naik sabar, jangan teman-teman. Pada kita jangan ada berbaik. Firman aja ini tanda. Kemudian yang terakhir, bapak-bapak khusus di Jemaat dan sebagainya, bahwa nanti kalau sampai di Madinah jangan langsung borong belanja dan juga kita akan haji. Tapi biasanya dibawa ke tempat jemaah ini kebun korma, pengalaman saya di kebun korma itu semua dimati pakai persenjataan dan melihat suasana. Mungkin sana tidak diberi makan korma, kopi dan teh segala macam, bebas makan orang. Tidak dibayar, bebas, halal, asal jangan bawa umrah begitu. Tapi jangan nanti di sana banyak bawa macam-macam, bawa dan usah beli di sana mahal, lebih beli di luar. Karena di sana ada bawa 15 real, di luar itu dibayar. Cuma kita tidak makanan yang halal dari gratis. Kemudian di Mekah juga beda kalau belanja. Kalau kita belanja di Madinah, umpama tasbih ini tidak mau beli tasbih di Madinah. Nah, kawan berapa tuan tasbih ini? Dia kita pasti ada sebentar. Betul-betul ini. Begitu kita dimati, berbeni kita berada. Ambil di makanya di mana pakaian bagaimana? Boleh tak? Selalu ada Nabi banyak sahabat Nabi. Orang Madinah halus orang langsung. Tapi kalau makan beda, bapak-bapak. Ini di Maria berapa tuan ini? Di Maria apa yang lu kita jawab apa? Lalu kamu menjawab bodoh-bodoh. Yudi, jadi makan ini beda dia tidak bilang sahabat. Tapi kita tenang, jangan marah, harus sabar. Ini adalah banyak kita ini buat teman. Bisa kita memberikan kepada wajib tadi dan sekali lagi kita doakan kalau di bersama rombongan untuk mendapatkan haji mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa berberi ampun dan ampun bersama bersama aku lupa hasan was. Alhamdulillah, bagian tadi penyampaian mau'izatul hasanah wa kalimat thayyibah yang telah disampaikan oleh Al-Muqarrab
MSI. Semoga apa yang